Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 20 Agustus 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya pengantara antara kami dan Bapa. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca nasihat-Mu, kiranya Roh-Mu ya Yesus menguasai kami, agar kami mengerti dan menghidupkannya, menjadi perubahan bagi hidup kami menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus yang adalah anak Allah yang tunggal, yang adalah juga Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Merlin Mamentu. Silakan Ibu Merlin. Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White dengan judul Pukat Injil. Ayat tema terdapat dalam Matius 13 ayat 47. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Keterangan: demikianlah pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Melabuhkan pukat adalah mengkhotbahkan Injil. Ini mengumpulkan orang yang baik dan orang yang jahat menjadi umat Allah. Bila tugas Injil itu sudah selesai, penghukuman akan melaksanakan pekerjaan untuk pemisahan. Kristus melihat bagaimana kehadiran saudara-saudara yang palsu dalam umat percaya akan menyebabkan jalan kebenaran itu dikatakan jahat. Dunia akan mencaci Injil sebab kehidupan yang tidak tetap dari para penganut yang palsu. Bahkan orang Kristen akan tersandung manakala mereka melihat banyak orang yang membawa nama Kristus tidak dikendalikan oleh Roh-Nya, sebab orang-orang berdosa ini berada dalam umat Allah. Orang berada dalam bahaya mengira bahwa Allah memaafkan dosa-dosanya. Oleh sebab itu, Kristus mengangkat tirai masa depan dan memohon kepada semua orang untuk melihat bahwa tabiatlah bukan kedudukan yang menentukan nasib seseorang. Baik perumpamaan mengenai lalang maupun mengenai pukat dengan jelas mengajarkan bahwa tidak ada waktu bila mana semua orang jahat akan beralih kepada Allah. Gandum dan lalang akan bertumbuh bersama-sama sampai masa penuaan tiba. Ikan yang baik dan yang buruk sama-sama dijaring ke pantai untuk pemilihan terakhir. Sekali lagi, perumpamaan ini mengajarkan bahwa tidak akan ada masa percobaan sesudah penghukuman. Bila pekerjaan Injil telah selesai, segera diikuti dengan pemisahan di antara yang baik dan yang jahat, dan nasib dari setiap golongan ditetapkan untuk selama-lamanya. Allah tidak menginginkan kebinasan seorang pun. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati? Menjelang masa percobaan, Roh-Nya membujuk manusia untuk menerima pemberian hidup. Hanya orang yang menolak permohonannya yang akan ditinggalkan binasa. Allah sudah mengatakan bahwa dosa harus dimusnahkan sebagai kejahatan yang merusak semesta alam. Orang yang merangkul dosa akan binasa dalam kemusnahannya. Seri Membina Keluarga Jilid 5 halaman 89 dan 90. Terima kasih atas penata layanan Ibu Merlin. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku dalam Tuhan, pukat itu bukan menjaring ikan pilihan, tetapi semua ikan, yaitu ikan yang baik dan yang tidak baik. Lalu siapa yang tahu mana ikan yang baik dan yang tidak baik?
Counsels for the Church halaman 240 paragraf 1 berkata, pukat Injil tidak hanya menarik ikan yang baik, tetapi juga ikan yang tidak baik. Dan hanya Tuhan yang tahu siapa miliknya. Jadi Yesus yang tahu mana ikan yang baik dan mana ikan yang tidak baik. Dan meskipun Matius 13 ayat 49 katakan bahwa malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, namun itu atas perintah Yesus. Apa buktinya? Kita baca Matius 13 ayat 41 yang berkata, Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Siapakah anak manusia itu? Yesus Kristus. Perumpamaan lalang dan gandum serta perumpamaan pukat ikan adalah sama. Karenanya yang tahu dan yang perintahkan adalah Yesus. Nah, meski ada ikan baik dan ikan tidak baik, perhatikan kutipan berikut ini dari Testimonies for the Church volume 5 halaman 618 paragraf pertama yang berkata, pukat Injil mengumpulkan yang baik dan yang tidak baik. Dibutuhkan waktu untuk mengembangkan karakter. Harus ada waktu untuk mempelajari apa sebenarnya manusia itu. Artinya, ada proses. Ikan baik dan ikan tidak baik, lalang dan gandum, ada proses sampai kelihatan nyata siapa ikan baik dan siapa ikan tidak baik. Pada awalnya, semua sama. Berikut contohnya. Gandum dan lalang. Nya White dalam bukunya Christ Object Lesson menjelaskan bahwa di tanah Israel, manusia kadangkala mengambil tindakan balas dendam kepada musuhnya dengan menaburi ladang yang baru ditabur dengan gandum, dengan benih yang membahayakan gandum, yang mana saat bertumbuh sangat mirip dengan gandum. Lihat gambarnya. Bertumbuh bersama dengan gandum, lalang membawa masalah dan kerugian bagi pemilik ladang. Roh Nubuat menjelaskan dalam Christ Object Lesson bab 4 halaman 74 yang menjelaskan lalang sangat mirip dengan gandum. Saat bilahnya berwarna hijau, tetapi saat ladang itu putih untuk panen, rumput liar yang tidak berharga tidak memiliki kemiripan dengan gandum yang membungkuk di bawah berat kepalanya yang penuh dan matang. Orang berdosa yang berpura-pura saleh berbaur untuk sementara waktu dengan pengikut Kristus yang sejati, dan kemiripan kekristenan diperhitungkan untuk menipu banyak orang. Tapi saat panen dunia, tidak akan ada kemiripan antara yang baik dan yang jahat. Jadi pada waktu awalnya mirip, pura-pura saleh. Tapi untuk sementara, pada akhirnya nyata bahwa hanyalah lalang. Jadi ada proses yang terjadi, yaitu waktu untuk mengembangkan karakter. Apakah kita memiliki karakter Yesus atau tidak? Inilah yang membedakan antara ikan baik dan ikan tidak baik, antara gandum dan lalang. Bagaimana caranya memiliki karakter Yesus? Suratnya nomor 25 tahun 1882 paragraf 20 Nya White menyatakan, Roh Kristus di dalam hati akan dinyatakan dalam karakter, akan mengembangkan kualitas dan kuasa yang mulia. Untuk memiliki karakter sempurna, karakter Yesus Kristus, kita harus memiliki Roh Kristus tinggal di dalam hati kita. Itu sebabnya Roh Nubuat melanjutkan dan menasihatkan dalam The Review and Herald, Mei 26 tahun 1904, artikel A, paragraf 6, yang berbunyi, kita tidak bisa hidup tanpa kehadiran Kristus, karena kesempurnaan karakter hanya datang melalui karunia kebenarannya. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, saat Yesus mengetuk pintu hati kita, buka dan izinkan Yesus yang masuk. Karena hanya melalui Yesuslah kita memperoleh kesempurnaan karakter yang membedakan antara ikan yang baik dan ikan tidak baik. Itu sebabnya renungan hari ini menyatakan dalam Pulang ke Rumah halaman 249 paragraf 2. Bahkan orang Kristen akan tersandung manakala mereka melihat banyak orang yang membawa nama Kristus
tidak dikendalikan oleh rohnya. Roh siapa yang dimaksudkan? Rohnya Kristus. Artinya, orang, bahkan orang Kristen, bisa tersandung melihat orang yang mengaku Kristen, tetapi tidak dikendalikan oleh Roh Kristus. Artinya, karakternya tidak selaras dengan karakter Yesus. Sebab memiliki Roh Kristus akan dinyatakan dalam karakter. Dan renungan hari ini nyatakan bahwa proses pembentukan karakter itu ada akhirnya. Bila pekerjaan Injil telah selesai, maka pemisahan antara yang baik dan yang jahat ditetapkan untuk selama-lamanya. Jadi, bagian kita bukan untuk mencari tahu siapa ikan yang baik dan siapa ikan yang tidak baik. Tugas kita juga bukan untuk mencabut lalang. Tugas kita berdoa minta kehadiran Roh Kristus dalam hidup kita, agar hidup kita diubahkan menjadi serupa dengan Yesus, karakter kita sempurna, karakter Kristus. Dan sehubungan dengan pukat Injil adalah bagian kita untuk menebarkan pukat tersebut. Roh Nubuat menasihatkan dalam prayer halaman 41 paragraf 6 yang berbunyi, ketika pukat Injil dilemparkan, biarlah ada pengawasan dekat pukat dengan air mata dan doa yang sungguh-sungguh. Biarlah para pekerja memutuskan untuk tidak putus asa dan tidak melepaskan pukat sampai ditarik ke darat dengan hasil jerih payah mereka. Inilah bagian kita. Menerima kehadiran Roh Kristus dan tebarkan pukat. Kabarkan Injil dan tidak biarkan begitu saja. Awasi dari dekat dengan air mata dan doa yang sungguh-sungguh. Tetapi jangan lupa, di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya, dalam menebarkan pukat, kita tetap perlu Yesus. Testimonies for the Church volume 1 halaman 436 paragraf pertama menasihatkan. Tetapi tanpa bantuan Kristus dalam melemparkan pukat Anda dapat bekerja keras berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bertahun-tahun tanpa melihat banyak buah dari kerja keras Anda. Tugas kita melemparkan pukat, kabarkan Injil kepada siapa saja, tetapi bukan dengan kekuatan diri kita, namun dengan kuat dan kuasa Kristus, yaitu melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Sebab Allah Bapa tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Allah Bapa berkenan kepada pertobatan orang fasik. Hanya orang yang menolak panggilan untuk bertobat yang akhirnya binasa. Mari kita semua menjadi alat Tuhan untuk menebarkan pukat Injil dengan bantuan Yesus Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting bagi kami, demi keselamatan kami, agar kami memiliki Roh Kristus dalam hidup ini, sehingga boleh nyata ikan baik dan ikan yang tidak baik. Dan sebagaimana umat Tuhan yang setia, kami mengabarkan Injil bagi sesama, dan itu pun dengan kekuatan dari Kristus. Karenanya tolong kami ya Bapa, beserta kami ya Yesus, tolong kami menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.